that sugar sweet? You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Halo. Sebenarnya yang gue bahas ini tuh belum keluar barangnya. udah lama di luar, tapi di Indonesia tuh nggak masuknya. Emang lagi agak ribet deh untuk masukin barang ke Indonesia. Terutama ada wireless-wirelessnya juga. So, kalau kalian pernah ngeliat gue bahas SteelSeries Prime yang thumbnailnya gue kage bunsin itu yang bertiga, sekarang dia ngeluarin Prime Mini dalam kurun waktu ya sebenarnya cukup cepat ya, kayak 2 bulan ya guys. Jadi gue rasa 3 bulan ya. Jadi gue rasa dia ngeluarin si Prime, tapi di satu sisi dia udah siapin Prime Mini. Jadi ketika Prime rilis, dia ada 3 versi kan. Ada yang kabel punya LED di bawah, atau OLED, gue tau OLED atau LCD, LED harusnya, sama yang wireless. Dimana kalau kalian ingat dari 3 itu nggak ada yang gue suka kecuali yang wired ya. Karena somehow yang wireless buat gue terlalu mahal dan berat. Yang wire tengah itu cukup gimmick untuk LED bawahnya, dan wirednya itu dengan bobotnya yang cukup oke dan harganya juga cukup masuk akal. Jadi kalau kita ngomongin SteelSeries, sampai detik ini Aerox 3 tetap menjadi favorit gua karena ringan, claw grip enak, dan secara feel, secara grip segala macam itu nggak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya sekarang si SteelSeries tuh ngeluarin 2 mouse. Itu adalah Prime Mini sama Prime Mini Wireless. Jadi udah saya tebak, Prime Mini ini buat yang kabel, Wireless ini untuk yang near kabel. Gila, formal banget bahasa gue. Dan untuk beratnya sendiri ini di 61 gram, ini tuh di 73 gram. Sedangkan mouse daily gue kalau disuruh main game itu di 63 gram. Cuman ini gue udah jarang pakai, karena gue sekarang pakai MX Anywhere. Mau main Valorant juga pakai MX Anywhere, karena gue males buat ganti mouse. Oke. Jadi kita ngomongin kedua mouse ini, gue udah nyobain sangat lama. Jadi jauh sebelum ini muncul di publik pun gue udah coba. Dan Prime Mini itu cukup simpel ya, jadi packagingnya cukup kotak. Kalian dapat mouse, dapat kabel. Jadi ada Type-C yang gue cukup kesel sebenarnya karena tempat nyolok Type-C-nya ini tuh cukup kayak proprietary. Bukan proprietary, kalau Logitech kan ganggu ya beneran, kayak ada claw-nya gitu. Nah, kalau ini tuh kayak, kalau kalian pakai yang kotak tuh nggak bisa masuk, karena bukan dari Type-C ya, tapi dari buletan ininya. Nah, itu tuh jadinya gue nggak bisa ngasah untuk nyolok si kabel. Which is a good thing sih, karena gue nggak bisa nyolok charger 65 watt gue ke mouse gue untuk nge-charge. Tapi kesel aja gue, jadinya nggak universal. Manual book. Udah, sesimpel itu doang. Nggak ada lagi, oke? Ini gue akan taruh sini, gue rasa nggak perlu. Kita juga nggak bakal nyoba main game karena kita bakal ngobrolin cepat. Prime Mini Wireless ini menurut gue yang menarik karena kalau kita tahu untuk sekarang untuk high-end mouse, most player, pro player tuh pasti milihnya G Pro X Superlight karena dia MB, jauh lebih bisa adapt buat dipakai banyak orang karena kiri kanan bisa, dan ringan juga, dan ya kita bisa lihat banyak pro player lah pakai ini. Nah, datanglah si Prime Mini Wireless ini dengan berat yang somehow juga jauh lebih tinggi ya. Itu berapa tadi? 73. Sedangkan ini tadi 63 ya? 63. Prime Mini Wireless ini ngisi segmen untuk sebuah mouse palm grip yang ergo. Jadi sekarang tangan kiri bisa pakai. Tapi buat kalian yang nyari ergo, mungkin kalian suka Zowie EC2B, terus ada Daxa Air, itu bakal cocok banget sama gripnya mouse ini. Jadi somehow buat gue pribadi ketika gue menggunakan mouse ini, gue nggak sering banyak. Kalau kalian mau nonton review yang wired, si Luis udah bahas karena dia nggak megang wireless. Jadi gue akan lebih fokus ngomongin ini karena ini yang jadi daily gue. Karena kalian tahu setup gue itu full wireless, gue nggak suka ada kabel lagi sekarang karena ganggu gitu. Karena meja gue udah berantakan, ada kabel, jadinya ketahan-tahan. Oke, jadi kalau kita ngomongin yang wireless ini, gue rela toleransi 10 gram lebih berat demi mendapatkan grip yang jauh lebih enak. Jadi ini emang salah satu mouse yang secara grip itu enak banget. Prime ini kan memang dirilis untuk kompetitif. Jadi bisa dibilang kalau biasanya gimmick kompetitif, mereka itu sudah bekerja sama dengan atlet-atlet e-sport untuk research untuk mendapatkan grip yang terbaik untuk sebuah mouse. Nah, hadirlah si Prime Mini Wireless ini. Makanya gue bilang secara overall, mouse ini mungkin akan cukup mengganggu kalian karena oke, gue pengen mouse ringan mungkin. Itu nggak akan kalian dapat lagi di mouse ini. Karena harganya kan udah on par sama si G Pro X Superlight ini.
Jadi harganya itu di 1.950.000. Ini di 890.000. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Cuman ya baik-baik lagi ya seperti yang gue bilang tadi, mouse ini emang dibikin untuk ergo, palm grip, dan tangan gue yang 19 ini palm. Enggak sih, gue lebih suka gini sih. Tapi ujung-ujungnya nanti kan turun lagi begini. Oke. Untuk sensor gue rasa untuk sekarang ya kalau kita ngebahas mouse-mouse high-end tuh untuk ngomongin sensor tuh udah nggak terlalu penting karena sensor-sensor udah bagus, kayak udah end game lah kalau kita ngomongin sensor. Jadi aman sih, gue main Valorant aman. Karena gue juga bukan pro player, gue nggak bisa ngerasain every millisecond dalam game gue. Yang penting gue pakai ini, gue enak, gue bisa nembak bener, udah, gue sesimpel itu doang. Kabelnya juga sama, jadi dapat Type-C itu USB juga, untuk ngecas juga, dan dia ngasih dongle. Dongle-nya itu dongle Type-C yang gede begini. Jadi kalau port di laptop kalian tuh cukup dekat satu sama lain, kayak dengan mungkin HDMI, dengan DisplayPort atau mungkin Thunderbolt, itu mungkin akan sedikit terganggu, atau mungkin casing-casing yang di PC kalian itu yang nggak bisa, yang ada hook ke dalam itu nggak bisa nyolok langsung, ya itu nggak bisa pakai, ini harus ke belakang. Sama ini ada buat extender ya, extender kan nih ya, buat extender, jadi biar dari belakang PC ke depan. Oke, I guess that's it. Secara performa gue bilang udah aman banget. Mungkin salah satu honorable mention yang perlu gue bahas itu adalah bagian kliknya. Kliknya itu sangat-sangat satisfying, jadi gue akan, karena tidak mau shoot ASMR ya. Nah, gue bandingin sama G Pro. Nih, Aerox. Dan G Pro yang G Pro. Prime yang non-wireless, Prime ini. Jadi nama switch-nya itu apa? Optical something, gue lupa lagi namanya. Ntar, mari kita cari. Nggak ada. Pokoknya optical magnetic something, optical magnetic restic switch. Nah, kalau nggak salah tuh namanya itu, dan dia, ya cara marketing bilangnya dia bisa tahan lebih lama lah. Tapi balik lagi, gue ingetin 890.000, 1.950.000. Jauh lebih terjustifikasi dibandingkan Prime yang kemarin. Ini jauh lebih menarik, jauh lebih oke lah untuk mengisi segmen dari Aerox 3 ke atas. Jadi untuk yang ringan dia taruh ke sini dan dia memang ngisi pasar yang benar. Cuman emang secara harga sedikit agak tinggi. Kalau ditaruh 18 mungkin oke, tapi 150 kalau nggak kepengen banget mungkin akan agak susah. Kecuali kalian tuh demen SteelSeries, demen bentuknya, cocok feel-nya, dan nggak masalah sama beratnya yang di 73 gram. Oke, guys, that's it. Tetap ini dua akan menjadi mouse high-end dengan pasarnya masing-masing ya. Gua rasa itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.